Sebenarnya kalau bicara zaman saat ini, anak muda zaman sekarang ini lebih berbahaya Bang. Lebih berbahaya karena orang-orang tua ini keluar dari kalimat senior lah, orang senior kan. Iya. Kalau kita tidak bisa ngimbangin anak muda ini lewat kita. Gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan dan kawan-kawan pemuda dimanapun berada. Kembali lagi bersama podcast kita yang episode yang ketiga ini di Pelajar NU Tanjung Jabung Barat. Bagi kawan-kawan yang belum pernah melihat podcast kita atau baru mengunjungi channel kita, silakan untuk dibantu subscribe-nya, di like dan serta berikan komentar-komentar yang bagus yang sifatnya mendukung untuk channel kita, dan jangan lupa di share supaya channel kita bisa berkembang ya kawan-kawan. Pada podcast kita yang ketiga ini kita sudah kedatangan pemateri yang sangat luar biasa. Nanti kita akan perkenalan. Sebelumnya pembahasan kita pada podcast yang ketiga ini yaitu tentang peran pemuda di era disrupsi 4.0. Apa yang akan kita bahas untuk kedepannya? Selamat mengikuti podcast kita pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ini kawan-kawan. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan perkenalkan dulu saya pribadi sebagai host pada kali ini yaitu Muhammad Soim, selaku Sekretaris Umum Pengurus Cabang IPMU Tanjung Jabung Barat. Dan pemateri kita untuk kita perkenalkan khusus nama saja bagian saya. Nanti selanjutnya akan dikenalkan sendiri oleh narasumber kita. Pemateri kita atau narasumber pada kali ini yaitu Bang Hadi Husnaini. Selamat siang Bang. Siang. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat Bang. Apa kesibukan sekarang Bang? Kesibukan saat ini lagi proses pengabdian lah. Proses pengabdian masyarakat atau pengabdian keluarga? Pengabdian masyarakat, keluarga, khususnya rumah tangga. Rumah tangga. Oke, silakan untuk Bang Hadi memperkenalkan diri, mungkin dari nama, riwayat pendidikan dan lainnya supaya orang-orang ini bisa mengenal gitu. Baik, terima kasih sebelumnya atas undangan dan kesempatan yang sebenarnya sudah dikonfirmasi lama, namun pada hari ini baru bisa hadir bersama teman-teman, khususnya Muhammad Soim selaku Sekretaris Umum Pengurus Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf di sela-sela kegiatan kemarin, ya baru hari inilah ya kan. Nggak apa-apa, kita baru bisa karena punya setiap orang punya kesibukan masing-masing gitu ya. Tapi pada hakikatnya lebih menyibukkan diri lah sebenarnya. Atau sok sibuk Bang? Sok sibuk. Kan? Jadi bicara perkenalan identitas diri, kalau dibilang masyarakat Tanjung Jabung Barat ini mengenal saya itu tidak pula kan? Tidak pula. Mungkin belum kan? Namun dengan harapan saya setelah ini masyarakat pemuda khususnya dapat mengenal saya lebih dekat. Nah, betul. Nama saya Hadi Husnaini, SPD MPD. Udah dua ini Bang? Udah dua ya? Dua ya? Alhamdulillah. Baru tanggal 26 Maret kemarin 26 Maret kan? Baru program magister ya Bang? Program magister. Sebelumnya kita ucapkan selamat dulu Inggris dengan Bang Hadi atas pencapaian penyelesaian studi program magister. Di mana Bang kuliah Bang? Saya di Unja. Di Unja, Universitas Jambi. Dengan ini harapannya ke depan ilmunya dapat bermanfaat Bang. Oke, amin, lanjut Bang. Amin. Selanjutnya kalau bicara riwayat pendidikan, sejak dilahirkan saya tidak merasakan apa yang seperti teman-teman rasakan. Di mana tuh Bang? Kalau saya kita kan sama-sama merasakan kan? Ya. Proses pendidikannya. Oh, proses pendidikannya. Kalau teman-teman pada waktu itu kan ada dari PAUD ataupun TK. Iya. Saya tidak kan. Saya langsung ke SD. Ya kan. Tidak tahu alasan orang tua langsung ke SD, apakah persoalan biaya atau memang persoalan hal-hal lain kan? Atau zaman dulu belum ada PAUD? Sudah ada. Sudah ada Bang. Jadi ketika cerita
jenjang pendidikan dengan teman-teman angkatan saya kecil hati kan. Karena saya tidak mendapatkan pendidikan anak usia dini kan. Kalau SD saya di SD Negeri 5 Kuala Tungkal. Sekolah menengah pertama di SMP 2 Kuala Tungkal, kemudian lanjut di SMA Negeri 1 Kuala Tungkal. Iya. Selesai pada tahun 2014. Kemudian lanjut ke jenjang strata 1 di kampus IAIN STS Jambi pada waktu itu. Sekarang sudah jadi UIN Sekarang ya? sudah bertransformasi ke UIN STS Jambi. Universitas. Selesai pada tahun 2018. And then lanjut di program pasca sarjana Magister Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Jambi. Selesai pada tahun kemarin kan. Tahun ini tahun kemarin Pak. Kalau secara akad itu tahun kemarin. Resepsinya baru kemarin. Resepsinya. Itulah kalau bicara riwayat pendidikan. Kalau riwayat organisasi kita dari perkuliahan ada. Dari perkuliahan Kalau dari tingkatan SD, SMP, SMA saya rasa sama lah kan. Saya pernah pramuka ada. Saya pernah di PMI 2 hari. 2 hari. 2 hari pada 2 tahun. 2 hari ya. Itu luar biasa kan itu. Ikut proses karena belum menjiwai pada waktu itu kan. Di pramuka, kemudian kalau di SMA itu pernah OSIS anggota. Pernah calon tapi kalah ya. Ya kan? Pernah calon tapi kalah. Kemudian masuk ke bangku perkuliahan, saya bergabung di Pergerakan Siswa Islam Indonesia PMI, kemudian di sela-sela berproses di PMI juga dipanggil dengan para senior untuk membantu sumbangsih pikiran di waktu itu di kepengurusan wilayah Ibnu Jambi kan. Itu dipanggil senior untuk bergabung di situ. Kemudian setelah selesai di S1 bergabung di Gerakan Pemuda Kota Jambi. Kemudian saat ini belum sebenarnya kalau rentetannya saya di NU kan. Ini belum kan. Kalau sekarang masih berproses di PMI, masih campur-campurin. Di kelas-kelasnya anak muda lah. Ya, kelas-kelasnya. Karena usia pun masih muda juga. Usia masih muda itu. Masih muda. Udah ada 30. Kurang dikit lah. Ya. 25 karena saya kalau cerita dari lahir, saya lahir di perbatasan Jambi Riau ya. Parijab. Bukan. Kalau di Parijab kan perbatasan Jambi Riau tuh. Memang pas patok kan. Tapi kalau masuknya saat ini itu Sungai Mahang. Tapi orang tua pada waktu itu karena persoalan transportasi untuk ke sana, pengurusan administrasinya susah. Jadi saya dipindahkan secara akta kelahiran lahir di Kuala Tungkal. Tanggal 5 Agustus 1996. Masih usia yang muda lah. Masih muda. Jadi tapi belum berbahaya ya. Berbahaya ya. Belum. Jadi ya kan? Jadi semenjak dipindahkan akta tuh menetap di Tungkal ya Pak ya? Menetap di Tungkal. Waktu usia 3 tahun pernah ikut orang tua ke Rantau Rasau, kemudian balik lagi ke sini. Tanjung Timur ya? Tanjung Timur pernah. Berarti perjalanan kehidupannya panjang juga. Selain panjang perjalanan dan susah ya. Jadi panjang dan susah. Nah, peran pemuda di era disrupsi 4.0 atau 4.0 lah Pak. 4.0 lah kan pada umumnya. Bicara tentang disrupsi tadi. Bisa dijelaskan sedikit saja Bang. Disrupsi itu apa gitu? Disrupsi itu kan secara bahasa Indonesia kan kalau secara ilmiah sebenarnya disruption kan tentang perubahan di situ maknanya secara luas bicara tentang peluang dan tantangan sebenarnya. Karena seiring proses berjalan zaman ke zaman, era ke era banyak sekali perubahan sebenarnya tanpa kita sadari lah kan. Iya betul. Signifikan dalam perubahan itu sangat banyak sebenarnya. Makanya banyak sekarang saat ini jurnal-jurnal ini membahas tentang disruptions industri 4.0. Bahkan sudah saat ini 5.0 kan. Sudah 5 ya. 5.0. Kita guyur bela era. Dari 4 dulu ya. Dari 4 dulu kan. Kira-kira yang Abang temui lah dari segi perubahan
Mungkin dari baik dunia pendidikan ataupun dunia ekonomi atau dari segi sosial yang abang temui apa gitu bang? Disrupsi ini kan perubahan yang sebenarnya secara horizontal ya kan diketahui publik sebenarnya. Iya betul. Banyak sisi kan dari pengusaha disrupsinya tentu tentang bisnis ya kan. Ya, itu dari segi ekonominya Pak ya. Bisnis kan saat ini kan bisnis orang sudah banyak secara berbasis online ya kan. Di marketplace buka toko kan. Karena di situ bicara costnya penghematannya luar biasa. Penghematan mulai dari bangunan tidak lagi sewa menyewa ya kan. Itu kan perubahan yang signifikan kan. Tidak perlu bayar tempat bahkan karyawan kan. Kalau saat ini kan kita sudah bisa dari sektor bisnis dia bisa dengan membuat marketplace secara costnya lebih ringan, kerjanya bebas, modal paket, modal internet tuh ya, modal jaringan, nah itulah kan. Kemudian kalau dari sisi dunia pendidikan tentunya sangat berpengaruh kan. Tapi untuk saat ini pengaruh dalam dunia pendidikan belum terlalu nampak secara signifikan. Tapi secara perlahan ya kan, disrupsi ini dianggap berbahaya sebenarnya ya kan? Bahayanya di mana? Bukan malah bagus Bang? Bukan malah ke arah yang positif adanya perubahan kita bicara bahayanya untuk anak muda yang tidak bisa mengimbangi ini tadi ya kan? Untuk dunia pendidikan saja saat ini sangat besar secara impactnya perubahan ya kan. Dari dunia edukasi pendidikan di Indonesia saat ini pembelajaran secara konvensional secara langsung itu sudah, karena sekarang ini sudah ada konten-konten YouTube yang tentang belajar English course ya kan, belajar pelatihan komputer, dia sudah bisa belajar secara mandiri. Kita searching di YouTube, di Google bisa ketemu ya Bang. Tutorial sudah banyak sekali gitu. Maka dari itu memang ini PR sebenarnya untuk kita bersama untuk khususnya di dunia pendidikan ini kalau tidak segera diimbangi kan akan memberikan impact ada yang positif dan negatif sebenarnya untuk dunia pendidikan. Menjadi tuntutan seperti di saat pandemi ini saja lah dunia pendidikan mengalami disrupsi besar-besaran. Perlu dituntut juga nih hari ini. Harus mengikuti perkembangan zaman sampai kelas-kelas perguruan tinggi ya. Kalau bicara disrupsi 4.0 untuk dunia pendidikan memang ini lagi besar-besaran perubahannya nih, betapa tantangan dan peluang kan. Iya. Karena guru harus mengikuti ini tadi kan, kalau tak bisa dia macam mana kan. Ketinggalan juga WhatsApp group. Tapi sampai saat ini saya masih temui untuk tenaga pendidik yang memang dalam notabene kalimat sederhananya gaptek kan. Iya. Sebenarnya dia harus sudah melek digital kan. Karena ya perkembangan zaman dari mahasiswa hari ini dia sudah luar biasa kan. Bahkan anak-anak kecil itu sudah lihai kan untuk memainkan gadget kan. Anak kecil sudah banyak jadi YouTuber, jadi gamer. Seperti gamer sekarang sudah ada naungan kan, khususnya di Tanjung ada e-sport kan. E-sport betul. Di bawah naungan Abang Suprayogi Saiful SP kan. Nah, itu dari game menghasilkan menghasilkan uang kan. Karena kalau bicara kita dari sektor income ya kan. Kita masih bicara aktif income-nya kan, kita kerja baru dapat duit dah. Iya betul. Nah, kalau orang sudah main tahapannya pasif income kan, dia tidur dapat duit. Ada tuh kan? Itu terserah ada di main di bisnis properti, aset dan lain sebagainya kan. Tapi kita sebagai anak muda memang ya perlahan, step by step, satu persatu. Karena saat ini hari ini menjadi problematika yang besar persoalan anak muda. Seperti yang dijelaskan dalam sebuah seminar oleh Profesor Dr. Dwiya Aris Putulubu MA, kan Rektor Unhas. Di Unhas. Jadi beliau mengatakan persoalan pemuda sangat penting gitu kan. Iya. Memang lagi genting-gentingnya untuk diselesaikan. Peran-peran pemuda itu ya. Iya. Karena secara biografi angka ya kan, pemuda ini merupakan tiang penyangga kehidupan berbangsa dan bertanah air. Berarti pengaruhnya sangat besar sekali. Sangat besar sekali untuk hari ini pemuda. Ya kan? Maka dari itu pendidikan, kemudian proses bimbingan untuk anak-anak muda saat ini sangat diperlukan sekali. Ya kan? Tentunya dalam hal kemandirian. Kan karena
tidak semua pemuda hari ini mendapatkan pendidikan kan. Betul. Tapi dia bisa dengan kemandirian tadi, dia belajar dari berbagai sumber, lingkungan dia, ya Lingkungan. kan? Sama baik sebenarnya kan. Karena bicaranya hasil nanti kan, goal point itu apa kan? Bicara dengan hasil tadi ya. Kemudian sedikit perbedaan mungkin zaman saya kan atau zaman Abe, kita tidak selisih jauh banyak. Ya. Yang membedakan pemuda zaman beberapa tahun yang kemarin ya dengan pemuda yang hari ini, apa gitu sedikit perbedaan itu? Mungkin baik dari segi kehidupan sosialnya lah atau apa yang membedakan itu? Kalau kita bicara perbedaan pemuda, notabene kan gini, pemuda itu kan ada range secara usia ya kan. Iya. Kalau saya ini masih, kalau untuk menjelaskan perbedaan pemuda sama enaknya zaman dulu zaman sekarang lah. Zaman dulu secara digital dia belum terlalu apa ya. Iya. Tapi dia dengan situasi seperti ini dia harus cepat juga mengambil langkah bertransformasi untuk pemahaman tadi. Kalau pemuda saat ini dia sudah pemahaman dia tentang perkembangan ya kan. Kemudian pemahaman tentang digitalisasi itu seperti apa, sehingga lebih memudahkan untuk dalam proses kehidupan dia kan. Sampai kan banyak saat ini nih kan cari pendapatan ekonomi Lewat online, ya, lewat di media sosial lah. berbasis itu kan. Ya, penggunaan Facebook saat ini kan sudah luar biasa nih. Ya. Bahkan saat ini orang-orang anak muda zaman dulu lah kan, zaman nol dulu, saat ini sudah baru banyak bergabung di Facebook, tapi tetap sebenarnya tertinggal kan. Namun dia tidak merasa tertinggal karena dia harus mengikuti tadi, juga, mengejar ketertinggalan tadi. Betul, kan, betul. itu jadi. Mungkin yang perlu disiapkan ya Bang. Kayak saya kan hitungannya masih muda juga lah. Untuk disiapkan mungkin hari ini ataupun menyambut era-era yang akan datang sebagai generasi muda, khususnya nih generasi pelajar dan khusus lagi pelajar NU di Tanjung Jabung Barat. Apa yang perlu dipersiapkan Bang untuk kedepannya menghadapi agar kita itu yang pertama yang tidak ketinggalan zaman, yang kedua juga tidak gaptek atau intinya itu kita tidak ketinggalan oleh zaman itu Bang. Yang harus dipersiapkan. Sebenarnya bicara persiapan dan kesiapan ya kan. Kalau bicara era saat ini, kita itu siap tidak siap sebenarnya. Siap dan siap harus siap. Siap harus kan gitu kan. Mau harus ikut tuh. Cuman kan di sisi-sisi itu yang perlu dibangun sebenarnya mentalitas kan. Mental dari diri pemuda itu sendiri. Diri itu sendiri. Bagaimana dia cara ketika kita merasa tak mampu untuk mengimbanginya, cepat dicari langkah solusi baru. Maka dari itu kita saat ini anak muda hari ini dia harus lihai ataupun pandai membaca situasi ya kan. Kemudian dideskripsikannya ya kan, baru mengambil langkah-langkah konkret. Mau seperti apa, saya ini mau seperti apa ke depan ya kan. Zaman semakin berkembang, zaman semakin maju. Karena apa saat ini kan, karena ada istilah seperti kekuatan kecerdasan buatan. Nah itu deh, sering dikenal dengan istilah AI gitu kan. IQ, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan ya kan. Yang dibuat oleh diri itu sendiri atau gimana? Oleh manusia itu sendiri. Manusia itu sendiri. Secara teknologi kan, robot sudah bisa macam-macam saat ini kan, dalam robot pengaplikasian seperti apa. Itu kan kecerdasan yang dibuat ya kan. Bahkan kita hampir setara dengan robot secara teknologi. Atau robot setara dengan kita. Kita setara dengan robot, apa robot setara dengan kita? Nanti pada posisi peran itu nanti bisa sama kan. Kalau hari ini kan bahkan bisa lebih daripada itu. Robot bisa lebih daripada kita hari ini, ya kan? Karena dia diciptakan dengan sistem pengaplikasiannya bisa seperti mirip dengan manusia itu, ya kan? Kalau kita kan secara kapasitas diri kita kan ada batasan-batasan kan? Sedangkan kalau robot secara teknologi dibuat ini, dia bagaimana bisa lebih daripada manusia. Saat ini secara kalau secara silabus dalam pembelajaran untuk pembuatan robot tuh kan paling tidak peranannya sama, seperti bisa gosok, bisa cuci dan lain sebagainya. Pasti itu secara transformasi untuk ke depan akan terjadi kan, lebih daripada manusia, ya kan? Maka dari itu kan khawatir kita kalah dari robot kan. Robot lebih hebat dari manusia, padahal yang perintahkan juga manusia karena dia tersistem, operasinya ada kan, dari sistem diperintahkan
dipencet ini kerjaannya ini. Kerja ini. Dipencet B misalnya kerjaannya disuruh mancing atau apa. Karena logika karena kan gini, logika sederhananya begini kan. Iya. Robot itu dibuat sistem bagaimana nantinya dia bisa melakukan satu aktivitas 5 kegiatan. Lagi sikoknya susah kan untuk 2 be. 2. Untuk seperti soal email lah kan. Disuruh sini, suruh ke situ. Double jobnya susah. Ya, gitu kan. Double job. Kita kan amatir robot nanti ini kan. Bisa lebih daripada itu kan. Karena dia tersisa format ya kan. Itu maka tadi tantangan ke depan sebenarnya semakin berat kan. Bagi yang merasa berat. Bagi yang merasa berat. Maka dari itu sebenarnya forum-forum diskusi, seminar, talkshow sebenarnya harus dibuat nih sebenarnya kan untuk memberikan sebuah informasi, pembelajaran terhadap teman-teman pemuda. Jangan terlalu terlena kan. Kadang kita sudah terlalu terlena nih dengan situasi hari ini kan, gadget sudah ada. Jadi mager, apalagi kadang anak muda hari ini persoalannya yang sudah punya privilege orang tua, mapan, orang tuanya sudah cukup semuanya, keluarga yang cukup, jadi beban mentalitas untuk dia melangkah maju itu sudah kan, malah berkurang. Maka dari itu ya kita ini yang tidak punya privilege kan, yang tidak punya background dari keluarga yang ibaratnya ya menengah ke bawah lah. Ya, tidak sultan lah. Ya. Tidak sultan. Kalau sultan ya santai gitu. Santai, tinggal ya, Pak minta ini, selesai, dah minta. Gitu. Kalau macam itu kita kirim norek terus kan. Nomor rekening terus. Kirim nomor rekening terus kan. Ditanya istri, kenapa udah kerja? Transfer dari orang tua udah masuk. Nah, berbicara tadi masalah robot, otomatis kan semakin berkembangnya zaman karena robot-robot banyak diciptakan tadi, otomatis mengurangi tenaga manusia. Pengaruhnya kan ke tenaga manusia juga, teman. Pekerjaan buruh, info loker buruh tidak ada lagi, teman. Karena pekerjaan rumah sudah dikerjakan oleh robot-robot kan. Mengurangi dari segi negatifnya mungkin ke situ, Mas. Tanpa disadari ya. Tanpa disadari. Memang ini secara perlahan ya kan dikikis oleh zaman. Banyak perusahaan-perusahaan ataupun instansi terkait kalau berbicara dahulu dia itu ada rekrutmen pekerjaan misalnya kan, buka lowongan kemudian dipanggil dikasih informasi dia lulus berkas kemudian wawancara. Saat ini kan sudah kita lihat nih yang dia cuma cukup bisa bekerja work from home ya kan, bekerja dari rumah ya kan. Ya sekarang ini kan kayak seperti di Google kerja part time 6 jam gaji sudah sekian juta ya kan. Jadi memang ruang-ruang dan peluang-peluang itu memang pelan-pelan ya memang. Semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar ya? Semakin besar lah sebenarnya kan. Semakin besar karena kalau kita tidak bisa menempatkan dan membawa diri kita sebenarnya kan kita kalah nanti ini kan. Kalau ini kan gini bicara jenjang pendidikan saat ini kan. Orang lagi nanti kedepannya ini ada potensi untuk tidak lagi melihat dari sisi you tamatan mana, you alumni mana ya kan. Tidak lagi menjadi persoalan itu. Tapi saat ini masih menjadi polemik dan masih menjadi pembahasan ya sebagai kriteria. Tapi nanti kan kita pelan-pelanin. Ya kita mungkin ada yang tamatan dari cuma sekolah dasar, tapi dia mempunyai kemampuan ya kan. Digitalisasinya luar biasa, konsep pembangunannya luar biasa. Bisa jadi itu dipanggil kan? Nggak pengaruh lagi Pak ya? Nggak pengaruh lagi. Seperti kan? Yang pernah saya tahu lah, Deddy Corbuzier kan? Deddy Corbuzier itu kan merekrut karyawan tidak melihat dari ijazah. Nah, belum tentu orang yang tamat SMA itu lebih pandai dari SMP. Betul. Orang SMP lebih pandai dari SD. Nah, tapi yang Bang Deddy Corbuzier itu dia mengandalkan pertama dia mau bekerja, kemudian mereka mau dibimbing selagi dia masih mau, karena background ijazah tidak dipersoalkan lagi gitu. Karena kan tolak ukur itu kuliah kan susah mengukurnya kan. Belum tentu orang yang sarjana pendidikan bisa ngajar kan. Betul. Belum tentu kayak saya sarjana ekonomi ini kan bisa berbisnis kan nggak tentu. Kadang orang sarjana ekonomi jadi guru. Banyak sih. Banyak kan. Entah salah jurusan atau berat tahu lah tuh. Kalau abang ini kayaknya pas lah tuh. Pas lah. Kalau saat ini situasi kondisinya pas. Masih pas. Nah, kalau bicara dulu sebelumnya tidak pas kan. Tapi kalau dibilang salah jurusan ini. Kenapa salah Bang? Salah jurusan karena persoalan pertama saya waktu itu tidak memahami secara
dasar kan untuk di situ kan di kuliah di pendidikan ini kan secara basically keseharian, keinginan dan ambisi ke depan tuh beda sebenarnya kan. Tapi ya ketika dari berbagai pihak menyarankan untuk ini karena kita bicara ke depan ya kan. Bahasa itu sangatlah penting ya kan. Jadi kita coba ikhtiar terus itu akhirnya bisa lah kan. Semakin belajar pelan-pelan ya. Kalau bisnis ada Bang? Usaha mungkin dari dagang atau toko atau perusahaan. Kalau bisnis saat ini kita belum ada ya. Belum ada ya. Tapi selalu terpikir terpikir bagaimana meskipun basically pendidikan ya kan. Tapi tetap juga kita pengen punya usaha ya. Namun saat ini kita sudah bergabung di Himpunan Pengusaha Muda meskipun belum punya usaha Apa tuh himpunan Mas? Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Tanjung Barat. Kita bergabung di situ Setidaknya kita mendapatkan pengalaman kan. Bicara teman-teman bicara ini di situ saya merasa bahwa peluang usaha saat ini sangat besar kan. Sebenarnya kalau bicara zaman saat ini anak muda zaman sekarang ini lebih berbahaya memang lebih berbahaya karena orang-orang tua ini keluar dari kalimat senior lah orang-orang tua kan. Kalau kita tidak bisa ngimbangin anak muda nih lewat kita kan gitu kan. Orang yang lebih tua sudah zamannya dulu agak was-was juga dengan kita. Was-was karena apa? Karena anak muda saat ini maju dulu pikir kaget kan. Apalagi usaha kan. Usaha tuh dia pokoknya macam mana karena anak muda misalnya dia masuk ke dunia usaha dia patokannya saya paling tidak harus bisa mengimbangi si A, si B, si C, ya kan. Untung rugi belakang, penting maju dulu. Untung rugi belakangan Tapi biasanya kalau pengusaha itu dia untung rugi duluan karena dia kan sudah ada kan panduannya kan. Sudah ada panduan hitungannya, modal sekian, dalam berjangka waktu sekian, nanti keuntungan atau kerugiannya sekian. Apalagi kalau yang mentornya luar biasa kan. Kalau kayak kita nih kan, misalnya anak-anak muda nih yang punya orang tua basically pengusaha pedagang tentunya kan dengan pengalaman tinggal diturunkan ke anaknya baik kan. Kalau macam kita nih harus banyak lagi belajar nih, diskusi, temui toko-toko siapa nih pengusaha betul. untuk kita dapatkan ilmu baru kan. Pada intinya konsep rezeki itu keluar dari rumah dulu kan. Keluar dari rumah dulu baru kita barang siapa yang mau keluar dari rumah Insyaallah adalah rezekinya. Min hais wilayah tasib tadi kan. Ya kan. Betul. Paling tidak rezeki kopi kan. Ketemu kawan. Karena banyak sebenarnya kalau bicara manfaat kopi kan. Manfaat kopi. Mungkin apa namanya tuh sebuah permasalahan bisa selesaikan di warung kopi. Iya. Tapi diminum dulu loh. Kadang gini memang ngopi ini menyelesaikan masalah kan. Tapi dengan harapan tanpa masalah tanpa masalah lagi. Tanpa masalah harapannya kan. Tapi kalau di warung kopi ada yang bayar selesai masalah tuh. Atau minimal ada yang untuk bayar kopi ya selesai masalah. Bisa jadi lah kan. Karena memang persoalan kopi ini panjang deh keterkaitannya kan. Bicara manfaat kopi kan. Saya sendiri merasakan 5-6 tahun silam ngopi dengan teman-teman persoalan ngopi lah kan. Duduk kopi diskusi manfaatnya sekarang kan kawan-kawan saya sudah ada yang di perusahaan sini kan di bidang ini kan. Jadi ketika duduk sama-sama lagi cerita lama kan padahal ceritanya hanya dipertemukan di warung kopi. Proses perjuangannya jalan sendiri-sendiri kan. Maka dari itu sebenarnya luar biasa kan pengaruh kopi dalam segi pikiran dengan hubungan pertemanan dan pergaulan dan sebagainya kan. Mungkin orang-orang bisa membuka pintu rezeki ya kan. Bisa nanti setelah saya ngopi dengan Zoim saya terbuka pintu rezeki saya kan. Mungkin orang-orang ya kawan-kawan kita udah jauh misalnya dari kabupaten ini kita ngumpul di warung kopi ya. Nanti pengaruh kopi juga tuh. Pengaruh kopi juga. Karena seperti inilah ketika kita main ke suatu tempat pasti ngopi dulu lah. Karena di warkop ketemu di warkop mana? Ya kita juga susah juga untuk menjelaskan kenapa frame yang terbangun begitu kan. Opini dibangun selalu ngopi kan? Karena mungkin dengan ngopi duduk sama-sama menyampaikan keluh kesah persoalan mungkin kan bisa cerita lepas mungkin itu mampu membuat sebuah ketenangan ya kan? Mendapatkan hal-hal baru solusi-solusi baru. Mungkin di rumah ada masalah pergilah warung kopi. Nah kaitannya tadi baru terpikir kopi
anak muda dengan era 4.0 tadi. Nah saat ini kan sudah banyak kedai-kedai kopi lah, warung-warung kopi. Mungkin orang zaman dulu nyebutnya warung lah. Warung. Cuman sekarang tetap tempatnya sama sih kegiatan. Ada nyebut kafe, ada yang nyebut dengan kedai. Itu kan digerakkan lah anak-anak muda kan. Tapi bahannya dari kopi, kreasi-kreasi itulah perkembangan zaman tadi Bang. Bedanya warung kopi zaman dulu dengan sekarang kan mungkin ditambah dengan fasilitas-fasilitas yang lain. Itu kan kreasi-kreasi anak muda tuh. Ya. Karena perkembangan zaman anak muda itu pemikirannya sudah mulai cerah kan. Dari kedai kopi, sistem penyajiannya, fasilitas yang ada mungkin ada wifi-nya, tempat karaoke. Itu kan ikutan dari perkembangan zaman juga, Pak. Dari kemajuan peran-peran pemuda juga lah, Bro. Karena kopi ini kan dia sudah menjadi seperti akulturasi budaya rasanya kan. Jadi kalau tak ngopi itu sekarang ini seperti kok tak gaul loh nih. Kan. Jadi susah gitu ya. Info ngopi, Info ngopi posisi kan. Posisi di mana? Padahal yang ngopi itu ya kadang pembahasannya kan kita tak tahu juga kan. Apa yang mau dibahas, mau kemana ini, mau kadang susah itu kan. Sebenarnya kan yang lebih asik tuh kalau ngopi kita ada yang dibahas, ada permasalahan yang untuk diselesaikan sama-sama, diskusi bicara bagaimana kita bisa meningkatkan intelektual kita secara pribadi lah khususnya kan. Kemudian kan mampu memberi manfaat-manfaat. Ya, terutama untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Kadang-kadang kan kita cuma ngopi sekitar jam 10 balik subuh kan. Bicara resultnya hasil tidak ada kan. Jadi kan membuang-buang waktu kan, mubazir jadinya kan. Tapi segi positifnya tadi Pak? Segi positifnya silaturahmi kan. Silaturahmi. Nah, cuma kan kalau itu dilakukan kontinu tiap hari begitu, habis isya keluar rumah sampai subuh, pembahasannya itu kan. Ya kan menjadi jadinya kita menjadi kemunduran kan. Betul. Enak kalau kita tuh keluar ngopi, ketemu teman lama, diskusi, bicara perkembangan, kita bawa buku, macam mana kita cara mengatasi persoalan hari ini. Persoalan disrupsi tadi, pengembangan kita harus seperti apa, langkah-langkah apa yang harus kita siapkan, bagaimana persiapan diri kita nih ya kan. Kita harus mandiri, apa sih yang mau kita ciptakan ke depan, karena kan bicara pemuda kita kan menciptakan kan. Iya, menciptakan inovasi-inovasi baru. Inovasi baru itu kan kalau dipikir sendiri susah. Iya betul. Makanya kita harus membentuk kelompok-kelompok ya kan, atau rekan kerja dari ngopi tadi. Kerja kayak itulah ya. Berbicara tentang kopi tadi. Nah mungkin sebelum kita selesaikan nih Bang pertemuan podcast karena apa sih pada siang hari ini lah di Pelajari Tanjung Jabung Barat, pesan-pesan Abang lah sebagai generasi muda untuk kawan-kawan pemuda yang lain, untuk khususnya pelajar IPNU dan IPPNU yang lain, apa pesannya gitu Bang yang sifatnya membangun dan positif? Pertama saya atas dasar sebenarnya kan saya saat ini saya lagi diberi amanah nih kan di KNBI sebenarnya kan, Komite Nasional Pemuda Indonesia untuk dipanggil untuk membantu Ketua Dadang Ginanjar SIP kan, selaku Ketua di Tanjung Barat. Saya diberi amanah di bidang Wakil Ketua Pengembangan Pemuda Pedesaan. Oh iya. Oh ada bagian itu Pak ya? Ada bagian itu kan, pengembangan pemuda pedesaan. Sejauh ini memang persoalan pemuda hari ini banyak dari berbagai aspek ya kan. Yang saya lihat sejauh ini selama proses berjalan di kepengurusan ataupun diskusi dengan teman-teman, memang pemuda hari ini memang secara mental ya, mental untuk maju itu susah dan tak berani kadang mengambil sikap kan. Susah untuk tidak berani untuk mengambil sikap, mengambil langkah sehingga membebani dia secara pikiran. Ya kan, maka dari itu kami dalam mengatasi persoalan ini kan kita harus lihat nih potensi-potensi di daerah. Sebenarnya banyak di desa-desa pemuda-pemuda yang kreatif itu sebenarnya luar biasa kan. Hanya saja mereka butuh tempat, wadah pendampingan sebenarnya. Maka di situasi ini memang kalau bicara pemuda mengatasi revolusi industri 4.0 tadi, ini memang harus banyak pihak yang memang harus terkait lah, saling membantu. Terkait kan. Kalau bicara kepemudaan, dia ada 4 kementerian ya. Kementerian Sosial, Dispora, Kemendikbud, Tenaga Kerja kan, untuk memang mengatasi khusus persoalan pemuda. Memang yang kementerian itu ada bidang-bidangnya ya kan. Kalau di Kemenpora itu
naungannya di KNPI, kalau di Kemensos itu dia Karang Taruna skupnya kan. Oh iya Dia iya. ada membeda bidangnya. Jadi memang pemerintah memang setelah mensiasati ini memang kan persoalan pemuda dalam mengatasi revolusi industri 4.0 memang harus memang dilakukan kerjasama yang baik memang kan. Kemudian daripada itu ada nanti kita akan temui lah kan proses dalam memperhatikan tren sebenarnya ya kan? Karena needs ataupun kebutuhan masa lalu ya kan tidak bisa menjadi patokan Untuk hari ini. untuk hari ini secara kebutuhan ya kan. Kalau dulu mungkin tak butuh HP, sekarang kita ini butuh HP, Wajib, ya kan? Wajib ya kan. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, HP itulah kan. Itu kan makanya kadang kan dari hal-hal yang sederhana lah kita memperhatikan, kemudian merubah cara pikir kita kan dalam mengatasi perkembangan zaman ini ya kan. Dan semangatnya sebenarnya semangat untuk anak muda, persoalan disrupsi ini akan ada masanya kan. Ya, kalau istilah kalimat itu setiap orang ada masanya kan. Setiap masa ada orangnya. Setiap masa ada orangnya. Nah, karena memang nanti akan ada fase di mana pergantian pemain. Maksudnya gimana tuh? Pergantian pemain di berbagai bidang. Layaknya seperti dalam permainan sepak bola. Kita kenal dan sering lihat pada posisi di garis tengah di pinggir kan? Seorang wasit mengangkat sebuah papan yang bacanya in dan out. Ya, ada yang masuk, ada yang keluar. Ada yang masuk, ada yang keluar. Di situ banyak sebenarnya alasan-alasan kenapa ada rotasi pergantian. Ada yang lagi main itu memang napasnya sudah habis, perlu diganti, ya kan? Mungkin Kemudian, cedera. ada yang memang tampak terlihat secara fisik, ya kan, masih segar kan, masih bisa dia untuk main, namun dia dalam visi dalam permainannya tidak lagi. Strateginya sudah menurun. Nah, makanya dilakukan pergantian. Maka dari itu sebenarnya anak-anak muda ini harus semangat nih melihat peluang-peluang ini. Tetap akan ada ya pergantian pemain dalam istilah kalau kita kaitkan tadi secara filosofisnya ke dalam sebuah permainan sepak bola ya kan. Kita tinggal nunggu waktunya ya kan. Tinggal nunggu waktu bagaimana kita cara proses kita mengimbangi, bagaimana kita bisa dalam arti kata itu bisa kita mengimbangi dengan dalam proses revolusi industri 4.0 tadi kan. Itu tadilah. Itu tadi closingnya. Oke, untuk rekan-rekan pemuda dan pelajar NU Tanjung Jabung Barat dimanapun Anda berada, khususnya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama se-Indonesia. Terima kasih kepada narasumber Bang Hadi Husnia ini SPD MPDI. MPD Pak? MPDM. Kalau MPD. Kalau rekan Soim menambahkan MPDI itu menjadi beban saya. Oh MPD Pak ya? Beban karena menambah beban lagi ya? Magister Pendidikan Islam Ya betul betul. Itu menjadi beban untuk kita ya kan? Karena kita tidak bisa nanti untuk mempertanggungjawabkan ya kan? Oke, terima kasih yang sudah Bang Hadi sudah memberikan motivasi, pemaparan dan juga gambaran-gambaran tentang anak muda baik yang sebelumnya ataupun tantangan-tantangan yang akan kita hadapi ke depan. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini ada manfaatnya. Amin. Dan bisa menginspirasi untuk rekan-rekan pemuda yang lainnya mengambil peran dalam masyarakat ataupun dalam dunia pendidikan. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma fiqh lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.